Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anakku semuanya di seluruh Kabupaten Tabalong. Kembali lagi bersama Bapak di program unggulan TV Tabalong, yaitu waktunya kita belajar bersama TV Tabalong. Acara ini kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dengan pemerintah Kabupaten Tabalong dan TV Tabalong. Anak-anakku sekalian semuanya, bagaimana kabar kalian masing-masing ya? Di masa pandemi ini kita harus bisa menjaga kesehatan badan kita, baik kesehatan pribadi maupun kebersihan pribadi maupun kebersihan di lingkungan. Nah, untuk memulai acara pada kesempatan kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Selesai. Anak-anakku sekalian semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menyampaikan yaitu pengayaan materi bilangan bulat khususnya pada operasi hitung perkalian bilangan bulat di kelas 6. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kalian nanti akan Bapak ajak untuk mereview atau mengingat kembali definisi dari bilangan bulat yang sudah kalian pelajari dari episode-episode sebelumnya. Kemudian yang kedua, tujuan belajar kita kali ini adalah mengingat sifat-sifat operasi hitung bilangan, yang mana nanti sifat-sifat operasi hitung bilangan ini akan memudahkan kalian dalam melakukan atau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan operasi hitung perkalian bilangan bulat. Nah, yang ketiga, kalian nanti akan belajar memahami pengerjaan perkalian bilangan bulat dengan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi kita pada kesempatan kita kali ini, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama Bapak di sini dengan pembahasan pengayaan materi bilangan bulat, khususnya operasi hitung perkalian di kelas 6. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Coba kita lihat tayangan yang berikut ini. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan dengan materi pengayaan materi bilangan bulat di bagian yang pertama. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu kita akan coba mengingat kembali yang namanya pengertian bilangan bulat. Yang kedua ada sifat-sifat operasi hitung bilangan. Nah, ini pasti sudah kalian pelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah materi utamanya kita pada kesempatan kita kali ini yaitu latihan soal dan pembahasannya ya. Kita akan coba lebih memahami dengan ketiga materi yang akan Bapak sajikan dalam video ini ya. Lanjut ke pengertian bilangan bulat atau definisi daripada bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan 0 atau yang disebut dengan bilangan netral, ada bilangan bulat positif, dan ada juga bilangan bulat negatif. Nah, pada garis bilangan bulat ini, pada garis bilangan itu bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0, kemudian bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Nah, cirinya di sini bilangan bulat negatif disertai dengan tanda minus atau tanda kurang di depan angka. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat positif
tidak perlu menambahkan tanda plus atau tambah di depannya karena sudah mewakili. Kalau angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, itu ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Lanjut, pada materi bilangan bulat itu terdapat operasi hitung bilangan. Tidak hanya bilangan bulat saja ya, tapi pada bilangan caca, bilangan asli dan sebagainya itu ada operasi hitung. Yaitu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, tetapi pada pembahasan kita kali ini, kita akan memfokuskan pada materi perkalian ya. Perkalian bilangan bulat. Sebelum kita langsung ke pembahasan soal, kita akan coba mereview kembali atau mengingat kembali yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Oke, yang pertama ada sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, ini ada contohnya. Ada 5 dikali negatif 3 itu sama artinya atau sama dengan negatif 3 kali 5. Ini kita perhatikan dulu di sini. 5 di depan, negatif 3 di belakang. Nah, setelah dikomutatifkan menjadi negatif 3-nya berada di depan, sedangkan positif 5-nya berada di belakang. Ini boleh sama-sama, hasilnya sama, negatif 15. Yang depan juga negatif 15, yang belakang juga negatif 15. Ini sifat komutatif. Sifat komutatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Kalau untuk pengurangan tidak bisa ya dikomutatifkan. Nah, pembagian pun juga tidak bisa dikomutatifkan. Kemudian sifat operasi hitung yang kedua yaitu sifat asosiatif atau yang disebut dengan pengelompokan. Yang dimaksud dengan pengelompokan yaitu seperti contoh ini ada 4 kali negatif 3 kali 5. Ada 3 angka di sini, ada angka 4, ada angka 3, ada angka 5. Nah, bila ada soal seperti ini, kita boleh mengelompokkan yang mana lebih mudah kita kerjakan terlebih dahulu. Sama-sama perkalian ya. Ada angka 4, ada angka negatif 3, angka 5 dikalikan. Yang mana yang menurut kita lebih mudah dikerjakan terlebih dahulu atau dikelompokkan terlebih dahulu ini. Boleh yang 4 kali 3, 4 kali negatif 3, kemudian baru dikalikan 5. Kemudian ada juga boleh juga sama artinya atau sama dengan 4 kali negatif 3 kali 5. Negatif 3 kali 5-nya dikelompokkan atau didahulukan pengerjaannya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sifat-sifat operasi hitung ini perlu kalian pahami agar kalian lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal atau menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan. Kemudian sifat operasi hitung yang ketiga ada sifat distributif atau yang disebut dengan penyebaran ya. Sifat operasi hitung penyebaran ini sering kita jumpai ketika kita menghitung keliling persegi panjang ya kan. Ada rumus 2 kali panjang tambah lebar, panjang tambah lebarnya dikurung dan bisa kita sebarkan. Nah, ini penyebarannya di sebelah kanannya ini ya kan. Nah, dan misalkan contoh negatif 5 kali 3 tambah 2. Nah, kadang ada pertanyaan dari murid-murid Bapak di sekolah pada waktu sebelum masa pandemi, kenapa enggak 3 tambah 2 dulu? Kenapa tidak 3 tambah 2 kan lebih mudah. Nah, ini kalau lebih mudah dikerjakan tanpa disebarkan, misalkan ini yang ditambahkan jumlahnya sedikit, 3 tambah 2 saja, mudah. Jadi negatif 5 kali 5 gitu aja. Tetapi ini sifat distributif ini untuk memudahkan kalian untuk menyebarkan ini apabila
Penjumlahannya di sini angkanya jauh lebih besar, jadi kan, eee, apa, lebih mudah untuk disebarkan saja gitu ya, lebih mudah disebarkan. Misalkan di sini 1.200 tambah 2.500, wah nanti kan jadinya agak berat, negatif 5 kali berapa ribu gitu kan. Nah, jadi ini sifat distributif ini, untuk memudahkan kalian menyebarkan ya, ketika bilangan yang ditambah atau yang dikurang ini kecil lebih besar ya. Jadi ini kita sebarkan, yang depan 3 ya, nih bilangan pengalinya negatif 5, bilangan yang dikali negatif 5, pengalinya adalah 3. Kemudian negatif 5 dikalikan 2, baru kemudian ditambahkan. Nah, itu ya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan. Ada 3 sifat operasi hitung bilangan yang akan membantu kalian dalam memudahkan pengerjaan soal-soal, pada operasi hitung bilangan bulat kali ini. Oke, lanjut ke materi yang utamanya. Ya, ini ada beberapa latihan soal yang tujuannya nanti akan, mudah-mudahan memudahkan atau lebih menambah pemahaman kalian terhadap operasi hitung perkalian bilangan bulat. Tetapi, sebelum kita lanjut ke latihan soal, ini ada baiknya kalian ingatkan tentang ini. Nah, ada di dalam yang kotak yang bercabang-cabang ini ya. Ini adalah ada tambah kali tambah atau positif kali positif, hasilnya positif, negatif kali negatif, hasilnya positif, dan seterusnya. Ini merupakan kesimpulan dari episode-episode sebelumnya yang sudah Bapak Ibu guru berikan, baik di sekolah maupun di apa di kesempatan-kesempatan yang lain, yang ketika pengerjaan operasi hitung menggunakan garis bilangan, kalau yang positif harus maju ke depan, kalau negatif mundur, atau kalau positif noleh ke kanan, kalau negatif noleh ke kiri, dan seterusnya. Ini kesimpulannya ini ya. Ketika kembar, positif dengan positif, hasilnya pasti positif bila dikalikan. Negatif dengan negatif, kembar nih, dikalikan, hasilnya juga positif. Tetapi bila berlainan ini ada positif dengan negatif, hasilnya negatif. Nah, dan negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Nah, cukup mudah untuk diingat ya. Nah, bila kembar, positif. Bila tidak kembar atau tidak sama, maka hasilnya adalah negatif. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama ada soal seperti ini. Nah, ada selesaikan soal berikut menggunakan sifat asosiatif. Nah, soalnya seperti apa? Nah, ini perhatikan. Ada 8 dikali negatif 5 kali 9. Nah, ada 3 angka di sini, 8, negatif 5, dan 9. Coba kita cek jawabannya. 8 dikali negatif 5 kali 9. Kita kelompokkan, atau kita asosiatifkan ya, kita kelompokkan sama saja ya. Nah, yang kita kelompokkan adalah yang depan. Kalau menurut kalian yang depan, kelompokkannya depan. Kalau misalkan yang mudah nanti negatif 5 kali 9 dulu, ya kita kelompokkan yang belakang. Nanti contohnya ada di belakang lagi ya. Oke, 8 kali negatif 5. Ini ada positif, ada negatif. Nah, kita ingat yang tadi, panduan tadi yang sebelum, tampilan yang sebelumnya ini ya kan. Nah, ini di tunjuk arah panah ini ada positif kali negatif, hasilnya negatif. Berarti 8 kali negatif 5 hasilnya pasti nanti negatif berapa? Berarti 8 kali 5 ada 40. Berarti hasilnya adalah negatif 40, baru kemudian dikalikan 9. Nah, berapa? Negatif 40 kali 9. Di sini ada negatif, ada positif. Kita pakai yang bawah ini, negatif dan positif. Nah, hasilnya negatif juga. Negatif berapa? 40 kali 9, hasilnya 360. Nah, tadi kan sudah bilang negatif ya, jadi negatif 360. Atau ya, atau yang kita kelompokkan adalah yang belakang. Berarti kan di sini yang kita kelompokkan negatif 5 dengan 9. 8 kita sendirikan. Oke, kita lanjut. Berapa negatif 5 kali 9? Di sini negatif kali positif sama seperti yang di sini tadi.
Nah, seperti yang di sini tadi, negatif, jadi hasilnya pun juga negatif. Negatif dengan positif hasilnya negatif. Kita cek, ya, kita cek. Ada negatif 45 yang dikurung hasilnya dari sini tadi. Kenapa negatif? Sudah paham ya, di sini ya panduannya tadi. Berarti 8 dikalikan negatif 45. Ini positif dengan negatif. Kembali lagi yang seperti yang di atas tadi, yang atas nomor 2 dari bawah ya kan. Ini hasilnya berarti negatif juga, sama-sama dengan negatif 360. Terserah kalian mau yang depan dulu dikelompokkan, boleh yang belakang yang dikelompokkan. Itu ya untuk soal yang pertama, gampang sekali ya. Kemudian soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 adalah tentukan hasil perkalian dari, oh ini agak panjang, 7, 5, negatif 4, negatif 6. 7 kali 5 kali negatif 4 kali negatif 6. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, ini karena kalian sudah mengenal sifat-sifat operasi hitung tadi, 3 sifat operasi hitung, kita coba kerjakan dengan asosiatif lagi. Kita kelompokkan yang gampang. Di sini ada positif-positif, negatif-negatif, kita kelompokkan saja. Positif dengan positif 7 kali 5 ya. Positif dengan positif, hasilnya apa? Nah, ingat panduannya positif dengan yang kembar ya. Kembar, positif, negatif dengan negatif juga kembar, hasilnya berarti positif. Berarti keduanya nanti hasilnya, kedua yang dikali ini hasilnya positif. Ya. Nah, itu kan. Nah, hasilnya positif ada 35. 7 kali 5, 35. Sedangkan yang negatif dengan negatif tadi, 4 kali 6 adalah 24. Jadi sama-sama positif. Nah, kalau positif dengan positif, ya seperti yang di atas tadi, ya kan, negatif, hasilnya juga positif. Nah, begitu ya. Kemudian, soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Ada 3 buah kantong plastik yang masing-masing berisi 7 buah mangga. Nah, pada setiap kantong terdapat 3 buah mangga yang busuk. Berapa jumlah buah mangga yang busuk? Nah, ada 3 buah kantong plastik, 7 buah mangga, dan seterusnya. Nah, pada soal pengerjaan soal cerita, ada soal cerita seperti ini, kalian harus benar-benar memahami kalimatnya dan apa yang ditanyakan, kalimat pertanyaannya apa. Nah, gitu kan. Di sini ada 7 buah mangga tiap kantong, terdapat 3 buah mangga yang busuk tiap kantong. Nah, berarti 7-nya ini hanya pengecohnya aja. Nah, kita langsung jawab aja ya. Jumlah kantong plastiknya ada 3, kemudian jumlah mangganya yang busuk ada 3 tiap kantong. Nah, berarti ini kan langsung mudah aja. Berarti kan langsung menjadi 3 kali 3 sama-sama positif. Nah, kita perhatikan tanda panahnya di situ. 3 kali 3 sama dengan ada 9 buah yang busuk. Nah, itu gampang sekali bukan? Iya kan? Nah, mungkin itu ada beberapa soal tadi. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Gampang sekali, matematika itu perlunya adalah berlatih, kemudian benar-benar memahami sistem kerjanya. Nah, begitu ya. Nah, saya rasa itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, untuk akhir kata terima kasih dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Nah, anak-anak, itu tadi video pembelajaran tentang pengayaan materi bilangan bulat, khususnya di operasi hitung perkalian. Semoga dari melihat video pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi, dapat menambah wawasan atau menambah pemahaman kalian terhadap operasi hitung perkalian pada bilangan bulat. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan istirahat sejenak terlebih dahulu. Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Anak-anak, kita kembali lagi bersama Bapak pada kesempatan kali ini. Nah, setelah kalian tadi sudah melihat tayangan dan penjelasan dari video-video yang diputar pada segmen sebelumnya, nah, marilah kita coba tarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kita kali ini. Nah, dari kesimpulan dari video dan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, itu yang pertama, kalian dengan memahami pengertian atau definisi dari sebuah hal yang akan kita pelajari, itu merupakan hal yang penting untuk lanjut ke tahap berikutnya dalam sebuah pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua, sifat-sifat operasi hitung bilangan itu dipahami untuk memudahkan kalian dalam pengerjaan soal-soal matematika, ya. Sifat-sifat operasi hitung yang kalian dapat tadi, sifat komutatif, asosiatif, dan distributif tadi memudahkan kalian dalam pengerjaan soal hitung matematika. Nah, kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga yaitu ingat panduannya. Ingat panduannya dalam pengerjaan operasi hitung perkalian, khususnya bilangan bulat, bahwa kalau negatif kali negatif hasilnya positif, positif kali positif hasilnya juga positif. Tapi kalau bila lain, variabelnya positif dengan negatif, maka hasilnya pun juga negatif, lain juga ya. Jadi kalau misalkan sama, positif dengan positif hasilnya positif, negatif dengan negatif hasilnya positif, dan yang berlainan, negatif dengan positif hasilnya negatif. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir, ketika kalian menemui soal-soal cerita atau soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang harus kalian lakukan adalah memahami terlebih dahulu kalimat soal tersebut. Nah, kemudian pahami juga apa yang ditanyakan pada soal cerita tersebut. Baru kemudian kita kerjakan mulai dari diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, sampailah kita di penghujung acara pada kesempatan kita kali ini. Anak-anakku sekalian semuanya, sebelum kita akhiri kegiatan kita kali ini, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Bapak ucapkan, sekali lagi Bapak ingatkan, di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, pakai masker bila keluar rumah, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mandi 3 kali sehari, dan jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar kalian, baik di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.